Salsabila, saya dari kelas 10 asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian efek rumah kaca. Yuk simak videonya. Efek rumah kaca atau bisa juga disebut dengan greenhouse effect merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi menjadi dingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju, atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca itu sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Contoh lainnya, bayangkan ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobilmu dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas kaca yang keluar, lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya, dan merupakan reaksi alami industri. Apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas, partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Energi-energi yang memantul lagi ke bumi diantaranya sebanyak 25% dipantulkan awan dan partikel lain, 25% terserap awan, 45% terserap permukaan bumi, dan 10% dipantulkan lagi oleh permukaan bumi. Perlu diketahui, bumi yang kita tinggali ini dilapisi oleh lapisan atmosfer. Melalui proses terjadinya efek rumah kaca, terdapat partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer itu. Hal lain mengakibatkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Pada prosesnya, panas bumi kembali masuk yang mengakibatkan suhu bumi naik, lalu akhirnya menghangat. Mulanya, kondisi bumi hanya akan menghangat saja. Namun, apabila hal ini terus berlanjut, bumi tidak hanya menghangat, melainkan juga memanas yang bersifat global. Hal itu dikenal sebagai pemanasan global atau global warming. Ada beberapa aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca, yaitu aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan oleh pembakaran bensin yang menyebabkan efek rumah kaca adalah karbon dioksida. Karbon dioksida juga dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan bahan bakar kayu, batu bara, gas alam, minyak bumi, serta pembakaran hutan. Lalu yang kedua, aktivitas yang menghasilkan gas metana. Kegiatan yang menghasilkan gas metana seperti kegiatan industri yang memproduksi bahan baku, kegiatan pembakaran biomas yang tidak sempurna, dan kegiatan penguraian oleh bakteri di tempat pembuangan akhir, ladang padi, dan peternakan. Dan terakhir yang ketiga, aktivitas yang menghasilkan nitrous oxide. Aktivitas yang menghasilkan nitrous oxide contohnya adalah pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam penanaman padi, aktivitas industri dengan menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif, dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Ada beberapa dampak yang timbul akibat adanya efek rumah kaca, yaitu yang pertama,
adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Kedua, kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Ketiga, mencairnya glasir atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut. Keempat, meningkatkan resiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Penelitian dalam majalah Nature mengungkapkan peningkatan suhu dari adanya efek rumah kaca dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Kelima, menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Dan yang terakhir adalah hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Tahukah kamu bagaimana cara menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca? Nah, cara menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Dan yang kelima, menggalakkan reboisasi dan batasi penggunaan plastik. Nah, itu dia penjelasan mengenai efek rumah kaca. Semakin tinggi tingkat konsentrasi gas rumah kaca, maka semakin besar pula efek yang ditimbulkan. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya Sabrina Salsabila. Terima kasih.